Dia bilang waktu itu, ngapain papa kita nih buang-buang uang katanya buat baju gini katanya. Untuk jadi camat, dia nggak bisa apalagi mau jadi gubernur katanya. Karena saya tidak ada beban, saya lempang ya Pak. Iya, jadi artinya kepada teman-teman juga saya sampaikan, kalau memang saya dianggap tidak berhasil, tidak mampu, ya gak usah lama-lama. Ya, saya kan nggak akan ambil 1 rupiah pun dan saya nggak akan macam-macam. Dan saya sudah jelaskan kepada OPD hari pertama saya, jangan coba-coba bermain anggaran, silakan bekerja dengan baik, dan tidak ada setoran 1 rupiah pun kepada kepala daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, setelah ada kesepakatan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, maka pemilu pada tahun 2024 merupakan pemilu serentak. Pemilu di tahun yang sama akan diselenggarakan pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, dan kemudian juga pemilihan kepala daerah. Konsekuensinya, sebelum tahun 2024 tidak ada pilkada. Oleh karena itu, para kepala daerah yang telah masa jabatannya habis sebelum tahun 2024, maka daerah itu ditunjuk seorang pejabat, termasuk di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Saya sekarang berada di rumah dinas Gubernur Bangka Belitung, dan pada saat ini Menteri Dalam Negeri telah menunjuk Dr. Suganda Padapotan Pasaribu sebagai pejabat Gubernur Bangka Belitung. Kita akan ngobrol dengan Pak Suganda terkait dengan penunjukan beliau sebagai pejabat Gubernur Bangka Belitung. Ikuti ngobrol saya dengan beliau, Pak Suganda Padapotan Pasaribu. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, izin. Wah, selamat sore Pak. Apa kabar Pak? Baik Pak, terima kasih. Oh, iya. Sudah bersedia menerima saya di rumah dinas Pak. Ganteng untuk sekali. Wawancara. Ya. Kebetulan saya pakai tanja. Oh, tanja ya. Berarti Amir ya. Ya, mantap Bapak. Silakan Bapak. Ya. Tribuners, kita telah bersama dengan pejabat Gubernur Bangka Belitung, Bapak Dr. Suganda Padapotan Pasaribu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih Pak Suganda telah menyediakan waktu untuk ngobrol dengan saya. Pak Suganda, bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana ceritanya Bapak bisa mendapatkan amanah sebagai pejabat Gubernur Bangka Belitung Pak? Bisa cerita, silakan Pak. Baik Pak. Mungkin ini sudah pernah saya ceritakan ya di beberapa kesempatan. Ceritanya mungkin hampir tidak berbeda. Jadi ini memang murni saya katakan ini adalah blessing ya. Blessing ya Pak. Blessing. Karena saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi pejabat gubernur di Kepulauan Bangka Belitung. Ya. Mengapa saya katakan tidak bermimpi? Karena memang
saya pun tidak pernah melamar. Ya. Ya, untuk menjadi penjabat Gubernur Bangka Belitung. Jadi kejadiannya itu memang cukup cepat. Jadi cukup cepat. Ini kalau mudah-mudahan tidak keliru ya, dengan data-data yang sudah saya sampaikan. Artinya di waktu itu kira-kira tanggal 8 bulan apa Pak? 8 bulan Maret ya. Oh, bulan Maret, oke. 8 bulan Maret itu saya diinfokan oleh sespri saya. Waktu itu kami ada kegiatan di luar. Saya biasa sama sespri bertiga dengan driver Pak. Jadi waktu itu dia katakan, Pak ini ada yang ingin bertemu dengan Bapak. Saya bilang dalam rangka apa? Randy saya bilang. Ada yang akan disampaikan langsung Pak. Saya bilang ya kita masih di luar ini, nanti kita tunggu saja kalau kita pulang ke kantor. Nanti kira-kira jam 2. Ini di kantor Ombudsman Republik Indonesia ya Pak ya. Nah, lanjut. Jadi pada waktu itu jam 2. Nah kebetulan itu waktu jam 2 ada yang datang menemui saya. Mungkin ini off the record. Nggak apa-apa nggak saya ceritakan Pak. Ada seseorang. Jadi pada waktu itu beliau datang. Sebentar lagi nanti kalau berkenan nanti ada Zoom Pak katanya. Zoom. Saya bilang dalam rangka apa Mas? Kita ingin mengusung Bapak menjadi salah satu kandidat penjabat Gubernur Bangka Belitung. Ya. Saya bilang waktu itu, ini yang mengusung dari siapa? Kita teman-teman Pak. Dari teman-teman katanya kita ingin mengusung. Kebetulan ya saya ceritakan aja ya. Ini teman-teman yang dari kelompok NU ya. Waktu itu saya bilang, saya ini Kristen loh saya bilang. Ya, saya Kristen apa nggak ada calon lain seperti itu. Nah waktu itu ketika kami diskusi ya panjang lebar dikatakan ya pilihan itu jatuhnya kepada saya dengan kriteria yang mereka punya kriteria sendiri. Itu pada waktu itu habis itu kemudian saya Zoom sebentar dengan ada beberapa orang. Nah di Zoom itu disampaikan bahwa apakah saya berkenan untuk diusung menjadi salah satu kandidat penjabat Gubernur Bangka Belitung. Saya katakan pada waktu itu saya nggak punya apa-apa nih. Bilang. Yang pertama itu, yang kedua mungkin terkait Belitung pengalaman saya tidak banyak, tidak mengenal banyak seperti itu. Waktu itu diceritakan memang itu tadi kue di Belitung ini bisa menjadi kue bisa menjadi racun katanya. Saya bilang ya kalau jadi racun ya bagus saya tidak usah. Iya. Tapi dalam pembicaraan itu tadi, itu berbicara, saya akan dipertemukan. Jadi konsep pada waktu itu, kita akan bertemu dengan beberapa pentolan lah dari, saya sebut ya Pak. Dari partai politik yang ada di Bangka Belitung lah, seperti itu ya. Jadi pada waktu itu dengan asumsi memang saya akan diusung melalui sana. Jadi pengusulan itu melalui daerah. Melalui daerah ya Pak ya. Karena ada surat katanya dari Mendagri itu tanggal 9 itu terakhir. Harus sudah sampai usulan. Di tanggal 8, karena tanggal 8 itu besoknya sudah tanggal 9, ya nanti malam. Katanya nanti silakan Pak, nanti jam 10-an mungkin nanti ketemu melalui Zoom dengan beberapa partai politik. Nah saya memang katakan ya silakan nanti kira-kira seperti apa diskusinya saya menunggu. Lewat tengah malam, saya tunggu tuh Pak, sampai jam 12 malam ternyata nggak ada yang menghubungi saya. Dan Zoom pun tidak terjadi. Nah, tidak terjadi, ya sudah, saya menganggap itu sudah tidak jadi apa-apa lagi. Karena memang ya saya tidak pernah berangan-angan dan seperti itu. Besoknya, kira-kira pagi itu jam 8, jam 9 ya, jam 8, jam 9, terus saya dihubungi lagi tuh melalui sespri saya. Pak ini ada format yang mau diisi katanya. Format usulan. Dia bilang kok format usulannya harus diisi, bukankah yang mengisi ini. Coba saya dihubungkan dulu dengan ini, yang ini saya tanya ini mengapa format ini harus saya mengisi. Katanya usulan dari daerah sudah ada Pak katanya. Jadi nggak masuk nama Bapak. Ya sudah kalau nggak masuk ngapain saya bilang. Ya sudah selesai lah batas itu. Kan sudah seperti itu. Nah, disampaikan bahwa usulan itu bisa dari berbagai pihak Pak. Ya, bisa dari daerah, bisa juga dari kementerian lembaga. Jadi mencoba dari kementerian lembaga.
Saya bilang ya kalau dari kementerian lembaga ya saya nggak jamin lah, karena saya eselon 1 satu-satunya di sini saya bilang. Bagaimana saya nanti meninggalkan tugas dan sebagainya, itu saya ceritakan juga kepada teman-teman. Tapi katanya, Pak, tolong karena ini artinya keinginan kita untuk mendorong Bapak, ya dari situ. Ya, tadinya saya lihat format yang dikasih dengan saya itu format untuk kabupaten kota itu. Oh. Bukan untuk provinsi. Ya. Jadi waktu masuk ke saya, ya sudahlah, saya kan orang administrasi ya Pak. Jadi saya teliti ini ngapain kabupaten kota, emang saya mau jadi bupati atau jadi wali kota. Pada waktu saya teliti, ya udahlah kalau memang ini kita perbaiki. Saya perbaiki tuh formatnya, sesuaikan dengan format yang ada, dan sesuaikan bahwa ini PJ untuk usulan gubernur. Nah waktu itu diusulkan dari Ombudsman sebagai lembaga negara. Nah pada waktu itu saya menghadap nih dengan salah satu komisioner ya. Ombudsman Republik Indonesia ya. Salah satu anggota Ombudsman. Jadi sebutannya kalau di luar komisioner, kalau kami anggota Pak. Oh gitu ya. Jadi pimpinan Ombudsman yang 9 itu adalah anggota Ombudsman. Jadi Ombudsman itu ada 9 Ombudsman. Satu anggota merangkap ketua, satu anggota merangkap wakil ketua, dan 7 anggota. Jadi semuanya 9. 9 ini artinya kolektif kolegial. Mereka mempunyai suara yang sama. Nah, saya kan harus mendapat dukungan Pak dari ya quorum lah paling tidak ya. Oh, jadi dari anggota Ombudsman memberikan support kepada Bapak. Jadi berapa jumlahnya Pak yang memberi support? 9 kan? Oh, 9-9-nya semua. Jadi artinya ketika saya diskusi itu kepada Pak James Lee Huta Barat waktu saya temukan pagi-pagi, Pak ini ada usulan kita akan diusung Pak. Dia langsung sambut. Ini bagus Pak Sekjen katanya. Kita usung. Cuma Pak saya bilang nggak bisa Bapak sendiri. Ini kan harus atas nama pimpinan. Paling tidak siapa yang hadir ketika nanti dibawa di antar pimpinan kita ada namanya pleno ya Pak. Nah itu artinya sudah kesepakatan. Ya sudah katanya kalau gitu saya teleponin. Pak Jimsli itu langsung teleponin Pak. Satu persatu ya Pak? Satu persatu dia telepon. Jadi si A, si B, si C ya rata-rata mendukung. Nah singkat cerita, karena sudah mendukung, saya menghadap Pak Ketua dan Pak Ketua tanda tangan. Dan tanda tangan itu ya satu lagi saya nggak pernah bawa ya Pak. Itu diambil dijemput lagi tuh. Saya ingat waktu itu kalau nggak salah ada 11 lampiran ya, ditujukan kepada pejabat A, B, C karena itu seperti itu. Setelah itu dibawa, ya sudah kata teman-teman ya Pak kita coba melalui jalur ini. Karena ini masih memungkinkan. Jadi artinya jalur dari daerah saya sudah tidak masuk, artinya saya melalui kementerian lembaga. Nah itu prosesnya masuk barang itu Pak. Jadi artinya saya tidak tahu lagi sampai dengan prosesnya itu karena sudah masuk, ya saya ini dibilang gimana ya, saya tidak pernah bermimpi, tetapi ya saya percaya aja. Jadi saking percayanya saya, jadi hari Sabtu itu saya sudah buat baju Pak. Gitu ya? Ya. Jadi hari Sabtu itu saya sudah buat baju. Ya. Nah, jadi saya buat baju, saya ajak anak-anak, kami biasa itu setiap hari libur atau hari Sabtu Minggu, kami makan, nonton bareng-bareng dengan anak sama istri. Saya bilang ini kita ke pasar baru nih. Ditanya istri ngapain Bang? Saya pun buat baju, anak-anak saya ikut aja. Kami pilihlah pakaian yang, kan itu kan dari harga yang tertinggi sampai yang paling rendah ya Pak. Ya saya pilih yang tengah-tengah, tengah-tengah. Nah pada waktu itu memang sempat ada protes dari anak saya. Anak saya yang paling besar itu protes tuh. Tapi nggak ke saya, melalui mamanya. Dia bilang waktu itu, ngapain papa kita nih buang-buang uang katanya buat baju gini katanya. Untuk jadi camat, dia nggak bisa, apalagi mau jadi gubernur katanya. Itu anak saya yang paling besar Pak. Namanya Martua Renat. Jadi itu disampaikan mamanya kepada saya bilang ya kalau nggak jadi nggak apa-apa. Kita gantung lagi aja. Karena saya tahun 99 saya punya memori yang seperti itu ya Pak. Jadi 99 itu saya siap dilantik jadi camat tapi nggak jadi. Oh gitu ya Pak ya. Dan bajunya pun masih tergantung sampai saat sekarang. Lengkap dengan atribut. Gitu ya Pak ya. Itu yang walaupun pada waktu itu saya masih lajang,
Tapi anak saya kan mendengar cerita itu. Oke, jadi camat aja nggak jadi. Ya, jadi camat saja nggak jadi katanya. Bermimpi menjadi, ya secara manusia sih is okay Pak, itu pikiran. Nah, selain itu juga mengapa dia protes? Karena terus terang, ya kami ya pas-pas saja Pak. Ya kami bukan berlebih ya, uang-uang yang ada itu ya pas-pasan aja. Ya. Jadi anak kami itu kan karena dia sudah meranjak, ya dewasa, dia tahu kan posisi keuangan anggaran kami. Ya dia bilang gitu, ngapain ngabis-ngabis uang gitu, kan bisa digunakan untuk yang lain kan, seperti itu. Nah inilah yang akhirnya ini, tapi tetap saya buat Pak, bahkan saya lengkap. Jadi hari itu saya buat semua dengan atribut, ini saya beli sendiri, ini semua atribut saya beli. Kalau baju ini baru dibuatkan, bajunya juga saya buat, baju putih dan sebagainya, sepatu putih lengkap dengan topi saya siapkan semua. Padahal pada waktu itu belum ya? Bukan belum. Itu masih entah di mana di awal. Iya. Ya, tapi itu tadi Pak. Artinya entah di situ saya tergerak bahwa saya percaya bahwa kalau memang saya percaya ada tangan Tuhan akan menolong. Ya. Seperti itu. Nah, ini singkat cerita berjalan. Kebetulan hari Rabunya ya Pak. Jadi kalau itu yang hari tanggal 9 berarti hari Rabunya itu sekitar tanggal berapa ya? 15 ya Pak ya? Tanggal 15. Nah, tanggal 15 itu, nah, tanggal 15 itu ya saya terinfo tuh. Ada yang menginfokan bahwa itu tadi, saya masuk tuh usulan ke Presiden Pak. Masuk ke istana ya Pak ya? Ke istana itu ada 3 nama. Artinya yang usulan daerah ada 1. Ya. Usulan dari BPIP 1 dan saya 1 Pak. Ya. Nah, dari Mendagri 1. Mendagri 1 yang dari daerah ini dari BPIP ya Pak? Ya. Nah, jadi Mendagri 1, ini saya nomor 3 Pak. Ketika saya lihat nomor 3, saya laporan sama istri itu. Saya bilang, kita masuk tapi nomor 3. Nah, waktu itu istri saya sempat gini, bilang sama saya, itulah katanya, kan sudah saya bilang, ngapain ikut-ikut yang kayak gitu katanya. Nah, ini kan kau sama aja apa, katanya kan. Cuma nomor 3 dan sebagainya, kan nggak mungkin jadi ya Pak. Ya Bapak mungkin lebih paham lah. Ya. Kalau kata orang ya calon-calon penggembira lah itu. Tapi itu tadi mungkin rencana Tuhan beda Pak. Jadi dalam perjalanan, ya itu tadi artinya ya seiring berjalan, yang namanya ketika dia belum dilantik kan saya tidak bisa mempublikasi. Ya baru tanggal 30 itu saya dipanggil menghadap Pak Mendagri. Tanggal 30 Maret. 30 Maret Pak. Dipanggil Pak Tito Karnavian. Ya, Pak Tito Karnavian. Saya menghadap, disampaikan bahwa besok itu akan ada pelantikan. Jadi 1 hari sebelum pelantikan gitu? Iya, 1 hari sebelum pelantikan. Jadi 1 hari sebelum pelantikan, itulah saya diinfokan. Ya, saya karena itu tadi nggak gelabakan karena saya udah siap ya Pak, sebenarnya siap. Jadi artinya itulah pelantikan. Tapi waktu Pak Tito menyampaikan itu, apa yang Bapak rasakan? Ini kejutan, shock atau gimana? Kan tadi kan Bapak bilang ini kan saya nomor urut 3 ini kan? Iya, tapi sebelumnya kan yang namanya kabar-kabar angin itu udah kita dengar ya Pak. Tapi kan saya yang namanya kabar angin dan sebagainya itu ya selagi belum ada SK kan tidak bisa kita percaya menjadi bukti. Jadi artinya saya masih percaya kalau memang saya jadi seperti itu. Nah, walaupun dalam prosesnya artinya yang ngawal saya itu ya nggak ada juga siapa mengawal saya, nggak ada. Karena ya nggak ada usaha siapa seperti itu. Karena masuk saja di sana. Nah infonya ya itu tadi, info-infonya ya saya masuk seperti itu Pak. Dan begitu Pak Tito menyampaikan, apa reaksi Bapak? Biasa saja atau kemudian bagaimana? Saya waktu itu ya nanti salah ngomong saya Pak ya. Ya saya biasa aja ya Pak. Biasa aja ya. Biasa aja. Dan pada waktu itu Pak Tito menyampaikan reasoning mengapa di antara 3 itu Bapak yang diberi amanah, memberikan alasan atau pertimbangan nggak pada waktu itu Pak? Memberikan informasi atau hanya memberitahu Anda terpilih gitu aja? Hanya memberitahu terpilih, tetapi kan secara kronologi Pak Tito menyampaikan ketika beliau pidato Pak. Jadi artinya proses ini sudah melalui tahapan-tahapan. Artinya sebelum masuk ke TPA juga sudah ada proses-prosesnya, baru nanti ke TPA itu yang dipimpin Presiden seperti itu. Jadi artinya informasi yang disampaikan Pak Tito itulah mungkin proses yang memang berjalannya seperti itu ya Pak. Tapi secara pribadi Bapak nggak tanya, kenapa saya yang dipilih Pak Tito? Nggak tanya secara pribadi Pak?
Ya saya nggak berani nanya. Nggak berani ya Pak ya? Berani, Pak. Dan memang ya secara etika nggak mungkin saya tanya gitu ya. Iya. Pak Suganda, apa yang kira-kira Bapak sangka ada kelompok yang menawarkan Bapak untuk menjadi PJ Gubernur Babel itu, kira-kira reasoning mereka apa? Kan pasti Bapak tanya tadi ya, ketika ada kelompok yang menyodorkan nama Bapak. Mengapa kok saya gitu? Ada nggak Pak pertanyaan? Ya, itu yang saya tanya. Kok terus, saya gitu? Apa jawabannya Pak? Ya artinya mereka sudah men-track saya seperti itu. Oh, jadi ya, gitu ya. Saya di track seperti itu ya, saya merupakan salah satu pilihan mereka jatuh kepada saya. Nah, saya memang tidak menggali terlalu jauh. Tapi Bapak mengenal orang-orang itu? Mengenal. Oh, sebelumnya kenal ya Pak ya? Kenal. Jadi karena tidak semua saya kenal, tapi yang bertemu dengan saya itu saya kenal. Yang datang ke kantor saya kenal. Tapi yang lain-lain baru hari itu saya kenal. Baru hari itu saya kenal. Jadi orang yang pertama yang datang ke kantor Bapak kenal ya Pak? Kenal, iya. Pak, sebenarnya Bapak ini kan memulai karier jadi ASN dari bawah ya Pak ya? Ya dari bawah di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Musirawas Pak ya? Nah, apakah sepanjang karier Bapak menjadi ASN itu pernah bersentuhan dengan wilayah Bangka Belitung nggak Pak? Bersentuhan entah apa gitu? Selama ASN mungkin ya karena dulu kan yang namanya saya dari lulusan STPDN ya Pak, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Kalau sekarang namanya IPDN. Dulu kan yang namanya Bangka Belitung ini di bagian tahun itu dari... masih bagian Sumatera Selatan. Ya. Jadi bahkan teman-teman kami ada yang ditempatkan di sini, ya, ditempatkan di Bangka Belitung seperti itu. Nah khusus untuk ke Bangka Belitung sendiri sebenarnya saya baru ketika saya di Badan Ekonomi Kreatif. Oh di Barencraft ya. Jadi pada waktu itu kebetulan saya membangun kearsipan. Jadi Barencraft ini kan baru. Ya. Saya waktu itu sebagai Kepala Biro Umum Kepegawaian, saya ingin menertibkan arsip-arsip kami. Jadi salah satunya kami belajar ke sini Pak, ke Bangka Belitung ini karena pada waktu itu Bangka Belitung ini arsipnya udah lumayan bagus. Oh gitu. Jadi kami belajar walaupun ke beberapa tempat, salah satunya Bangka Belitung. Situ ya saya jadi itu pertama kali bersentuhan dengan Bangka Belitung adalah ketika Bapak di Badan Ekonomi Kreatif ya Pak ya, untuk pengumpulan data ya Pak. Baik Pak, begitu Anda ditunjuk atau mendapat amanah sebagai PJ, apa yang Bapak lakukan? Langsung mempelajari Bangka Belitung atau apa? Iya, jadi artinya ketika Bangka Belitung ya saya biasa namanya kita belajar ya Pak. Ada pelajaran dulu di sekolah dulu, itu namanya UNPOT-WIL ya Pak, analisis potensi wilayah. Ya. Jadi saya langsung memetakan Bangka Belitung ini seperti apa, konsepnya seperti apa, sehingga mungkin orang bertanya, kok ketika wawancara saya baru dilantik, saya sudah ada 5 program. Ya. Jadi program itu langsung saya buat juga memang saat itu. Oke. Jadi ketika saya membaca, ketika saya siap dilantik, hari itu saya pelajari malamnya, saya buat 5 konsep program yang saya ingin kembangkan. Nah, itu jadi artinya saya melihat apa sih sebenarnya yang menjadi tugas penjabat gubernur itu seperti apa, dan saya juga belajar sekilas. Jadi artinya ada program yang tidak bisa lepas, yaitu program tentang stunting, kemiskinan, inflasi, 2 program yang lainnya itu tambahan yang saya serap dari program strategis dan apa yang saya lakukan ingin dalam tata kelola. Jadi kalau boleh disebutkan, berapa lama Bapak mempersiapkan diri untuk menjadi PJ Gubernur ini Pak? Berarti hanya beberapa hari saja? Artinya ketika saya sudah masuk 3 besar itu. Oh itu mulai ya Pak ya? Bapak 3 besar itu full data gitu ya? Mulai mencari Pak. Walaupun tidak artinya saya mulai apa sih Bangka Belitung ini. Oke, jadi ketika masuk nama 3 besar Bapak mulai full data ya Pak ya? Ya full data saya cari, kira-kira Bangka Belitung ini seperti apa. Saya lihat ini kepulauan, ada banyak sekali pulau dan sebagainya, berapa sih kabupaten kota yang ada, berapa sih kira-kira jumlah penduduk, potensi apa, itu sudah saya gali Pak. Bapak belajar sendiri atau mengumpulkan bahan sendiri atau berdiskusi dengan sejumlah orang Pak? Sendiri Pak. Oh sendiri saja? Sendirian saja. Ya, tidak ditemani atau mungkin Bapak punya kenalan di sini enggak ya Pak ya? Oke ya Pak ya, tidak ada ya Pak ya. Pak bisa cerita Pak, Bapak dulu kan memulai karier di Sumatera Selatan di Musirawas. Kok mendadak kemudian ditarik ke Badan Ekonomi Kreatif itu gimana Pak ceritanya Pak?
Oh, ceritanya itu saya mengikuti seleksi jabatan. Oh, seleksi ya Pak ya? Seleksi jabatan. Hmm. Jadi pada waktu itu saya sebenarnya saya sudah 3 kali eselon 2 tuh di daerah. Karena di daerah saya melihat bahwa perkembangan karir itu kan untuk eselon 2A cuma 1 Pak. Kalau di kabupaten itu cuma sekda. Ya. Ya, saya tahu diri dong. Ya. Maka saya punya kesempatan untuk menjadi sekda. Jadi artinya saya mencari peluang-peluang. Sebenarnya bukan ke Badan Ekonomi Kreatif, saya sudah mencoba sebelumnya di Kementerian Perekonomian. Oh gitu. Di situ saya masuk juga sampai tahap terakhir, tapi tidak terpilih. Oh, awalnya di Kementerian Perekonomian Pak ya? Kemenko Perekonomian. Lalu mencoba lagi di? Setelah itu saya coba lagi di Badan Ekonomi Kreatif. Ketika di Badan Ekonomi Kreatif, ya ternyata saya terpilih. Pada waktu itu, ya hampir juga tidak dikasih juga. Karena kebetulan waktu itu penjabat bupatinya teman satu angkatan saya. Oke. Ya karena ini saya diskusi, iyalah saya bilang saya kan kembangkan karir, dikasih saya Pak. Oke. Pak, bagaimana ceritanya pula Bapak kemudian mendapatkan amanah sebagai Sekretaris Jenderal di Ombudsman Republik Indonesia? Apakah juga mengikuti proses seleksi juga Pak? Seleksi Pak. Jadi mungkin saya itu seleksi yang ke-4 kali ya. Jadi saya mencoba beberapa kali dan nama saya memang selalu masuk ke presiden ya Pak. Tapi kalau saya tanya, orang nanya mengapa saya bisa masuk, saya bilang mungkin presiden lihat nama saya berulang-ulang masuk nih. Bertanya juga beliau mungkin kan. Penasaran juga ya Pak. Orang ini namanya ada terus tapi nggak masuk. Karena mungkin nggak ada yang bawa ya Pak. Iya. Gitu ya. Pak, sepanjang Bapak menjadi pejabat gubernur, pernah nggak bertemu secara pribadi dengan presiden Pak? Belum pernah Pak, tapi kalau dalam mimpi, semalam saya mimpi Pak. Mimpi lagi, jadi saya gendong anak tuh, ada Pak Presiden, kami salaman aja gitu. Saya gitu. Ya. Langsung, ya tapi kalau namanya saya sekjen kan sering ya Pak, tapi kalau yang berlangsung misalnya. Bertemu kayak begini belum pernah ya Pak ya? Ya, jadi Bapak ini memang tidak punya akses kepada beliau secara langsung ya Pak ya. Pak, Bapak lama menjadi Sekjen Ombudsman Republik Indonesia, hampir 5 tahun kalau nggak salah Pak ya. Lebih Pak. Lebih bahkan ya. Pak, apakah pengalaman Bapak sebagai Sekjen Ombudsman Republik Indonesia ini membawa manfaat nggak buat pekerjaan Bapak atau amanah Bapak sebagai PJ Gubernur Babel ini Pak? Ya otomatis ya Pak. Jadi artinya akumulasi ya. PJ Gubernur ini, saya kan dari bawah ya Pak, dari tingkat kecamatan. Sekretaris camat ya dulu Pak? Sekretaris. Saya dari bawah bahkan Pak. Ya, saya dari Kasubsi Pak. Jadi masuk dulu 2A Pak ya, jadi pegawai negeri ya? Pegawai negeri 2A. Kemudian karena kita sarjana penyesuaian, golongan 3. Saya pertama Kasubsi itu eselon 5B Pak. Ya, melambat menjadi sekcam, seperti itu. Jadi artinya secara administrasi pemerintahan, ya paling tidak saya paham betul apa yang dikerjakan oleh seorang kepala daerah seperti itu. Ditambah lagi mungkin ketika saya di Ombudsman, artinya terkait dengan pelayanan publik itu seperti apa, yang kira-kira yang bagus atau tidak. Nah itu ya tentunya ini menjadi akumulasi, sangat membantu ketika saya bertugas sebagai PJ Gubernur. Ya Pak, begitu masuk sebagai pejabat gubernur Pak, Bapak pengalaman lama di birokrasi ASN, lalu kemudian lama juga di Ombudsman. Yang Bapak lihat di Bangka Belitung ini, pelayanan publiknya bagaimana menurut Pak? Begitu masuk Pak? Ya, begitu masuk saya lihat memang sudah cukup baik ya Pak. Nah, saya katakan cukup baik karena saya punya data juga. Oh dari tempat kerja di Ombudsman ada ya Pak ya data ya? Di Ombudsman sebenarnya secara provinsi kita ini ranking nomor 5 Pak. Nomor 5 ya Pak ya? Publik di Indonesia. Nah, tapi memang perlu sentuhan lagi yang memang harus lebih diperkuat sehingga nanti ya bisa mencapai 3 atau 2 atau mungkin nomor 1 Pak terkait. Jadi paling tidak ini basicnya sudah ada walaupun mengalami penurunan di akhir-akhir ini ya. Nah ini yang nanti akan kita giatkan lagi. Karena bagaimanapun juga pelayanan publik itu yang memang menjadi tugas pokok dari aparatur pemerintah ya, termasuk di pemerintah Provinsi Pulau Bangka Belitung ini. Pak, kalau Pak Ganda melihat crucial point di pelayanan publik yang perlu mendapat fokus perhatian di Bangka Belitung ini apanya Pak? Saya lihat masih banyak kelambatan ya Pak. Oh kelambatan ya? Jadi birokrasinya itu masih lambat. Nah ini yang memang saya coba terobos.
Jadi hari pertama sudah saya terobos Pak. Jadi mungkin orang kebingungan mengapa cara kerja saya mungkin tidak biasa seperti dilakukan di sini. Nah, tetapi cara kerja yang tidak biasa inilah yang ingin saya buat sebagai pemantik, karena SDM-nya di sini cukup banyak dan ya tinggal dipoles menjadi SDM yang bisa berkinerja dengan baik. Namun mungkin selama ini ya pemantik itu yang masih Jadi artinya yang harus didorong itu kecepatannya ya, kecepatan bekerja Pak. Ya, kecepatan bekerja ya. Pak, kalau Bapak salah satu ukuran kinerja seorang kepala daerah adalah serapan anggaran. Betul nggak Pak? Betul ya? Nah, bagaimana Bapak bisa nanti dalam proses sebagai fungsi sebagai pejabat gubernur ini serapan anggarannya bisa efektif dan tinggi Pak? Iya. Saya kebetulan Sekretaris Jenderal Ombudsman. Betul. Kami 2021 ya Pak, itu pengelola anggaran terbaik di Indonesia. Jadi mungkin ya pola itu yang ingin dipakai juga ya. Tetapi memang saya baru dalam 1 bulan memetakan potensi-potensi yang ada. Juga saya mendekatkan kepada masyarakat karena supaya saya diterima Pak. Iya betul. Sekarang mungkin cerita saya mungkin sesuatu yang dalam tanda petik yang belum ya tidak diinginkan ya Pak. Tapi sekarang mudah-mudahan saya merupakan bagian yang bisa bagian bersama masyarakat di sini. Ini yang 1 bulan saya mencoba untuk memperkenalkan diri saya dan program-program dan cara kerja yang mudah-mudahan ini yang menarik ya. Dan akhir-akhir ini artinya walaupun ada kritik-kritik yang membangun, nah itu agak sudah mulai berkurang. Tapi seharusnya saya pengen dikritik Pak. Ya gitu ya Pak ya. Iya, sehingga memang kalau saya orang mungkin alergi kritik, kalau saya kritik itu saya anggap aja itu konsultan gratis Pak. Nah, jadi saya tahu. Jadi kritik itu konsultan gratis ya. Konsultan gratis. Ya. Tidak perlu saya membayar mahal karena dari kritikan-kritikan itulah saya bisa mengkalkulasi apa sih kekurangan-kekurangan yang harus saya selesaikan seperti itu. Ya Pak, suka tidak suka, mau tidak mau pada tahun 2023-2024 adalah tahun politik Pak. Betul kan Pak ya? Karena di tahun 2023 ini pendaftaran anggota legislatif, termasuk pendaftaran calon capres dan wapres. Dan setiap kepala daerah tentu mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kondusivitas itu dan netralitas ASN meskipun mereka boleh nyoblos. Bagaimana Bapak bisa menjaga ini supaya ASN di wilayah Bangka Belitung terutama di wilayah provinsi tetap menjaga netralitas, tidak terbujuk untuk ikut sana sini, ikut campaign diam-diam, memberikan dukungan dan lain-lain. Bagaimana Pak ini menjaga ini Pak? Jadi artinya menjaganya memang ya dimulai dari pimpinannya ya Pak. Dimulai pimpinan. Saya punya pengalaman. Dulu waktu masih di daerah, itu mungkin ya bisa dihitung dengan jari. Mungkin salah satu-satunya pejabat yang nggak ikut-ikutan politik itu saya. Saya terakhir sebagai asisten administrasi, itu selalu setiap di apel itu saya sampaikan. Walaupun mungkin sebenarnya risikonya besar untuk saya. Karena bisa jadi pimpinan saya nggak suka. Tetapi itu saya harus lakukan karena itu memang tugas saya. Nah, apalagi kalau saya sebagai penjabat gubernur artinya ya saya harus lebih berani dibanding saya waktu sebagai asisten. Ini sudah saya lakukan 3 hari setelah saya dilantik. Saya sudah kumpulkan semua pejabat eselon 4 dan 3 Pak. Itu ada sekitar 7.000 ya waktu itu. Kita kumpulkan baik yang melalui Zoom maupun di GOR. Pada waktu itu saya katakan selain saya memperkenalkan diri juga terkait netralitas ASN ini juga sudah saya sampaikan. Tadi juga di apel juga terkait pendidikan nasional itu sudah sampaikan. Jadi artinya dalam beberapa kesempatan selalu saya sampaikan artinya mereka mungkin tidak bisa terlepas karena mungkin ada saudara mereka, adik mereka, kakak mereka yang mencalonkan baik itu di legislatif maupun nanti menjadi kepala daerah. It's okay itu. Tetapi mereka harus profesional, bisa menempatkan diri. Nah, di sana yang kita tuntut sehingga mereka bisa menempatkan diri seperti itu. Tapi ngomong-ngomong Bapak sendiri tidak tertarik untuk masuk ke politik ya Pak ya? Sampai saat ini mungkin belum ya Pak. Oh belum ya Pak ya? Entah nanti ya Pak. Entah nanti ya Pak. Iya. Pak, kalau boleh Bapak cerita ini. Bapak jadi ASN sudah lama ya, sekitar 20-an. Ya, hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun Pak ya. Sepanjang Bapak menjadi ASN dan menempati sejumlah portofolio jabatan.
yang paling Bapak enjoy ketika menjabat apa, Pak? Paling berkesan, enjoy. Kalau enjoy itu waktu saya staf ahli ya Pak. Oh gitu. Iya. Kenapa Pak? Jadi staf ahli di mana ini dulu? Staf ahli waktu di Kabupaten Musirawas. Musirawas ya. Jadi saya 2 kali malah staf ahli Pak. Staf ahli pertama ekonomi keuangan, setelah itu saya staf ahli pemerintahan. Kenapa Pak jadi enjoy ketika jadi staf? Waktu saya jadi staf ahli itu artinya memang ya kebetulan mungkin ya saya dekat dengan kepala daerah dan saya dipercayakan dalam banyak hal. Jadi pada waktu itu ketika saya jadi staf ahli, semua orang bondong-bondong mau jadi staf ahli Pak. Gitu ya Jadi Pak? semua kepala dinas, staf ahli kan dalam tanda petik ya jabatan yang kurang disukai ya Pak. Oke. Tetapi ketika saya menjadi staf ahli, orang melihat saya enjoy dan sebagainya, tenang, hidup dan sebagainya, orang banyak mau jadi staf ahli. Oh gitu. Nah, itu saya rasakan memang di situ kenikmatan. Jadi artinya sebagai staf ahli itu saya bisa mewakili kepala daerah kemana-mana. Dan itu tadi tanpa beban anggaran ya Pak. Saya tidak harus memikirkan anggaran bagaimana tanpa beban anggaran ya, jadi nggak pusing ini Pak ya. Bagaimana penyerapan anggaran, bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan supaya tidak salah. Karena saya tidak punya anggaran Pak, 0 rupiah anggaran saya Pak. Jadi saya ketika saya berangkat ya surat tugas dari bupati ya saya dibayar seperti itu Pak. Jadi sangat enjoy sekali. Nah gitu ya Pak. Ya. Pak, sepanjang Bapak meniti karir ini Pak. Apa yang di jabatan mana atau di posisi mana yang merasa Bapak tidak merasa nyaman atau gak enak gitu Pak? Ada nggak Pak? Sebenarnya kalau ditanya seperti itu 50-50 ya Pak. Ya dalam satu sisi mungkin ya ada enaknya, dalam satu sisi ya nggak ada enaknya juga. Ya, tetapi memang itu tadi yang beruntung saya mungkin saya selalu di jabatan-jabatan yang tidak mengelola anggaran kecuali ketika saya sudah kepala biro dan sebagai sekretaris jenderal ya. Sekretaris jenderal ya Pak. Karena di sana yang mungkin tantangan yang saya lakukan itu ya tidak seberat teman-teman yang mungkin mengelola OPD seperti itu. Nah, tetapi artinya saya banyak belajar. Memang sikap yang harus diambil di situ ya. Ya. Bukan berarti saya tidak bisa duduk di sana. Memang sikapnya saya mengambil untuk tidak nyemplung ke sana ya. Ya. Pak, tadi kan anak sulung Bapak mengatakan ngapain beli baju mahal-mahal, buang-buang duit. Jadi camat aja nggak berhasil kan gitu. Setelah Bapak benar-benar jadi PJ Gubernur, apa komentar putra sulung Bapak itu? Dia selalu panggil saya bos sekarang. Ya. Jadi dia mengakui bahwa mimpi bapaknya ini nggak cuma mimpi gitu. Dia panggil terkesan kemarin waktu saya adakan halal bihalal di depan. Ya. Saya lihat di situ ada kebanggaan yang luar biasa walaupun dia nggak ngomong. Saya mungkin ya yang saya buat untuk anak-anak saya itu ya Pak. Saya tidak bisa kasih mereka yang mewah seperti orang lain. Tapi kebanggaan mereka ketika melihat ayahnya bisa bekerja dengan baik. Gitu ya. Pak, ketika Bapak ngobrol dengan Pak Tito, apa pesan khusus yang disampaikan Pak Tito? Adakah pesan khusus yang disampaikan Mendagri kepada Bapak sebagai pejabat Gubernur Bangka Belitung ini Pak? Pesannya itu ya laksanakan tugas dengan baik. Jadi ketika bekerja jangan ada target-target. Ya target-target mungkin dalam tanda petik ya Pak. Iya. Target-target ya. Jadi artinya bekerja dengan sebaik mungkin saja, dengan lempang. Bisa berkoordinasi dengan semua stakeholder, itu yang beliau sampaikan kepada saya dan itu yang saya lakukan sampai saat ini. Ya, Pak, tentu selama proses menjadi PJ itu ada proses evaluasi, betul ya Pak ya? Ya. Proses entah 3 bulanan, 6 bulanan, setahun, begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak menyiapkan diri untuk menghadapi assessment itu Pak? Meskipun Bapak sudah biasa menjalani assess kan, mau jadi kepala biro, mau jadi sekjen pasti kan menjalani assess. Tapi assess sebagai PJ Gubernur ini kan beda Pak. Bagaimana pendapat Bapak untuk menghadapi assessment yang secara berkala Pak, untuk menentukan apakah Bapak lanjut atau tidak jadi PJ? Jadi memang ya karena saya tidak ada beban saya lempang ya Pak. Iya, jadi artinya kepada teman-teman juga saya sampaikan kalau memang saya dianggap tidak berhasil, tidak mampu, ya gak usah lama-lama. Kok bisa kembali jadi sekjen kan ya? Karena saya masih sekjen seperti itu ya Pak. Jadi saya bekerja nothing tulus ya Pak ya? Lempang. Ya ketika ada tekanan dan sebagainya saya juga nggak begitu takut lah. Ya, jadi artinya karena saya tidak mengeluarkan 1 rupiah pun untuk menjadi PJ ini, ya nggak ada juga yang saya khawatirkan. Gitu ya Pak ya? Saya cuma berpikir dalam sejarah hidup saya
orang harus mengakui saya sudah pernah menjadi PJ Gubernur. Pak, di Bangka Belitung ini kekayaan alam yang sangat terkenal dari dulu adalah timah, Pak. Ya. Apakah kekayaan alam itu menjadi beban tersendiri buat Bapak sebagai PJ? Oh, ya, itu tadi Pak, di tagline saya itu saya katakan bahwa Bangka Belitung ini luar biasa dan modern. Ya. Nah, mengapa saya katakan luar biasa? Tidak semua provinsi di Indonesia ini mempunyai kompleksitas seperti di Bangka Belitung. Dia punya sumber daya alam, dia punya sumber daya kelautan, perikanan, dia punya perkebunan, dia punya tempat-tempat yang secara alam diakui oleh UNESCO, dan dia punya budaya yang luar biasa. Nah, ini artinya 5 hal ini adalah satu anugerah yang diberikan Tuhan untuk Provinsi Bangka Belitung. Jadi saya melihat ketika pemimpin itu bisa on the track, saya yakin nggak lama membangun Bangka Belitung ini menjadi luar biasa. Jadi kekayaan alam berupa timah bukan menjadi satu pressure buat Bapak ya? Enggak ya Pak ya? Jadi justru itu menjadi sesuatu potensi gitu ya? Pak. Ya. Karena saya tidak melihatnya itu tadi target Pak. Ya. Pak, semacam tantangan buat pejabat publik adalah haters di sosial media. Bapak siap nggak menghadapi para haters, terutama karena posisi Bapak sebenarnya kan tidak dikehendaki. Ya kan, Bapak bukan diusulkan oleh daerah ini kan. Artinya sebentar lagi pasti nanti di sosial media apapun yang Bapak lakukan, selain ada pendukung pasti ada hatersnya. Udah banyak Pak. Udah banyak sekarang ya. Hari pertama saya sudah dimasukkan di grup tuh. Ada grup. Di grup itu isinya ya haters saja terhadap saya. Tapi itu tadi saya menanggapinya secara dewasa. Saya anggap itu konsultan gratis untuk Iya. Ya, tapi akhir-akhir ini agak kurang. Jadi hatersnya agak kurang ya? Agak kurang semangat adrenalin saya. Pak, supaya pembaca kita, supaya penonton kita lebih mengenal Bapak, boleh dong Bapak cerita riwayat hidup singkat Bapak lahir di mana, ya kan? Lalu SD-nya di mana, SMP-nya di mana, lalu kemudian anaknya dan keluarganya dari mana? Silakan Pak. Oh, saya lahir di Palembang Pak. Palembang. Tanggal 16 September 1973. Masih muda berarti Pak ya? Ya bisa muda bisa tua Pak. Selanjutnya mulai SD di mana Pak? Saya SD di Sekolah Dasar 47 Palembang. Jadi kalau rumah saya dengan sekolah itu tinggal lompat pagar sudah sekolah Pak. Sudah itu saya di SMP 8 Palembang. Ya. Kemudian saya melanjutkan di SMA 5 Palembang juga. Kemudian saya melanjutkan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Jadi sebenarnya dari segi kampung, Bapak satu kampung dengan Pak Tito dong ya? Sama-sama dari Palembang sama Pak Budi Karya, Menteri Perhubungan. Kalau saya sih terus terang, kalau Bapak nanya Pak Tito, baru tanggal 30 itulah saya bertemu dengan Pak Tito. Oh gitu ya? Meskipun sama-sama wong kita, tapi belum pernah bertemu sebelumnya? Belum pernah bertemu. Ya. Pak, kalau boleh saya tahu, orang tua bekerja jadi apa Pak? Bapak saya almarhum polisi Pak. Oh polisi, jadi keluarga polisi ya Pak? Polisi Pak. Ibu polisi juga? Ibu saya kebetulan ya wira swasta ya Pak. Wira swasta. Jadi setelah STPDN Bapak melanjutkan S2, S3 di mana Pak? STPDN saya penempatan karena saya kontingen Sumatera Selatan. Saya pulang, waktu itu memang ada yang pulang ada yang enggak Pak. Oh gitu? Kebetulan saya pulang ke daerah. Nah daerah itu saya ditempatkan di Musirawas. Nah di Musirawas itu tadi saya katakan ketika saya tidak jadi dilantik camat ya saya cari kira-kira potensi apa yang bisa meningkatkan saya. Saya sekolah lagi Pak. Saya ngambil S2 di UI. Untuk apa Pak? Tugas belajar Pak. Enggak, maksudnya mendalami bidang apa di S2 lah? Di sana sosiologi Pak. Oh sosiologi pembangunan. Sosiologi pembangunan di UI Pak ya? Di UI. Jadi sosiologi. Kelar dari situ? Kelar dari situ saya kembali ke daerah. Saya kembali lagi menjadi sekjam lagi. Sekjam lagi, ketika jadi sekjam itu artinya memang saya lihat nggak mungkin ada perkembangan saya Pak untuk menjadi camat. Karena sudah 2 kali saya gagal menjadi camat. Jadi saya logika berpikir saya ya tidak usah saya paksakan. Saya menghadap bupati waktu itu, kemudian ditempatkan saya di Bapeda. Dari Bapeda, kemudian saya di kepegawaian. Nah di kepegawaian itu tuh saya kan sering, kebetulan saya mengirim orang untuk sekolah ya Pak. Nah saya pikir ya mengapa saya tidak sekolah juga mengambil S3. Oke.
Nah, waktu itu saya ngambil S3, saya tugas belajar. Di mana, Pak? Di Universitas Padjadjaran. Oh, di Bandung. Ya. Ngambil S3 untuk ilmu pemerintahan. Oh, ilmu pemerintahan. Jadi sambil S3 karena supaya cepat, supaya nggak pulang-pulang, saya ngambil S2 lagi, Pak. Oh gitu? Ya, di Universitas. Jadi sudah S2 ngambil S2 lagi? S2 lagi. Nah, dulu perkiraan saya mengapa saya ambil S2 lagi walaupun sama-sama FISIP. Artinya saya kan tidak linear tuh, pemerintahan, sosiologi, S3-nya pemerintahan. Saya ngambil S2 lagi untuk pemerintahan, Pak. Oke, supaya linear gitu ya. Nah, karena harapan saya kemarin, saya paling jadi dosen atau jadi apa ya, Pak. Jadi memang saya nggak pernah berpikir lagi untuk menjadi pejabat seperti itu. Baru setelah sekolah selesai, saya pulang ke daerah. Kebetulan saya bisa menyelesaikan dengan cepat pada waktu itu, 2 tahun 4 bulan. Pulang ke daerah. Harusnya jatah sekolah saya masih 2 tahun lagi. Saya pulang, ya keberuntungan lagi, Pak, nasib baik menyertai saya 2 minggu. Saya dilantik waktu itu jadi staf ahli. Nah, mulai jadi staf ahli itulah mungkin saya mulai dekat dengan kepala daerah dan seterusnya seperti itu. Pak, itu karier Bapak tadi sekolah. Sekarang keluarga, Pak. Istri Bapak siapa, anak berapa gitu, Pak? Istri saya bernama Maya Krista Sidabutar. Pegawai negeri sipil juga? Pegawai negeri sipil. Kami bertemu di Musirawas, Pak. Oke. Dia memang dari USU. Kebetulan dia PNS-nya penempatan di Musirawas. Kami ketemu di sana. Kami berkeluarga. Artinya kami mempunyai 3 orang anak. Yang pertama Martua Renat William Pasaribu, yang kedua Hansel Gilbert Varian Pasaribu, dan yang ketiga Benedik Pasaribu. Jadi anak Bapak yang sulung berprofesi sebagai apa? Anak saya masih mahasiswa, Pak. Oh, masih mahasiswa ya. Mahasiswa, yang kedua itu SMA, mungkin naik kelas 3, sebentar lagi perguruan tinggi, dan yang kecil itu baru mau SMA kelas 1, ini kelas 3 SMP sekarang. Jadi Nyonya masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil? Berstatus pegawai negeri sipil, cuma sudah 4 tahun cuti di luar tanggungan negara ketika ikut saya ke Jakarta. Nah, tahun ini nanti mungkin bulan 5 selesai, ini nanti kita urus lagi seperti apa nanti. Mungkin bisa penempatan mendampingi saya di sini seperti apa. Pak, sepanjang Bapak bertugas di sini, sebelumnya kan belum pernah bertugas di sini sama sekali ya. Kesannya apa, Pak? Kesannya, boleh kesan soal kulinernya, soal budayanya, soal orang-orangnya, soal cuacanya, soal apapun lah. Oh, kalau di sini ini ya sangat menarik ya, Pak. Ya. Jadi artinya kalau ditanya betah, saya betah ke sini, Pak. Ya. Jadi kalau sekarang ini kalau ada tugas ke Jakarta itu, sayang kalau saya tidak manfaatkan hari-hari saya itu untuk membuat inovasi-inovasi ya di Bangka Belitung ini. Jadi betah dari sisi makanan, dari sisi alam, juga masyarakatnya. Jadi masyarakat di sini ini memang awal-awalnya saya agak terkejut juga 1 hari 2 hari. Tapi setelah saya menyelami, inilah memang masyarakat Bangka Belitung pada prinsipnya mereka sangat ramah ya, Pak. Jadi memang tradisi mereka ketika kita sudah masuk ke dalamnya, kita disambut dengan baik. Bahkan kemarin saya diterima oleh ada komunitas perdukunan, Pak, di Belitung. Jadi artinya di situ ada ratusan para tokoh-tokoh di sana. Saya diterima. Setelah selesai di situ, mereka bilang ketika Bapak udah selesai sini, Bapak aman mau kemana aja di Bangka Belitung. Ya, itu yang dianin juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Saya sudah berkomunikasi semua. Juga dengan mahasiswa, pemuda. Itu yang saya lakukan pertama kali adalah saya mengunjungi mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di luar, baik itu di Jakarta, di Palembang. Jadi artinya untuk mengurangi berita-berita hoak yang tidak membangun, ya komunitas-komunitas inilah yang harus saya dekati sehingga mereka tahu saya, sehingga berita itu bisa dikonfirmasi dengan baik. Oke, Pak, ini pertanyaan terakhir saya, Pak. Ini terakhir benar nih, Pak. Bapak berada di kursi panas nih, meskipun hanya pejabat, tapi ini kursi panas karena mengelola anggaran yang lumayan besar. Apa yang akan Bapak lakukan supaya husnul khotimah, tugas Bapak ini sampai selesai sukses, nggak ada urusan sama yang namanya KPK? Saya bilang, kalau orang bilang kursi panas, saya bilang nggak panas ya, Pak. Ini kursi nyaman ya, Pak. Karena saya nggak ada kepentingan ya, Pak. Iya. Saya nggak akan ambil 1 rupiah pun, dan saya nggak akan macam-macam. Dan saya sudah jelaskan kepada OPD hari pertama saya, jangan coba-coba bermain anggaran, silakan bekerja dengan baik, dan tidak ada setoran 1 rupiah pun kepada kepala daerah. Tidak ada kewajiban setor untuk Bapak ya? 0 ya, Pak ya? 0 ya. Jadi kalau 0 rupiah,
Kalau kalian masih macam-macam, resiko tanggung penumpang. Risiko tanggung penumpang. Baik Tribuners, luar biasa kita telah ngobrol dengan pejabat gubernur Provinsi Bangka Belitung, Dr. Suganda Padapotan Pasaribu. Moga-moga obrolan kita berguna dan membawa manfaat, dan tentu saja supaya beliau bisa melaksanakan amanah sebagai pemimpin di Provinsi Bangka Belitung ini sampai paripurna. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan jangan lupa tetap bahagia.